Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Sistem Operasi semester 3 ingin mempresentasikan penginstalan Linux Ubuntu dan beranggotakan saya sendiri Putri Cahya Purnama Pratiwi, NIM 212191676 dan teman saya Moh Iksan Mardiansah 12191756, Ardiansah 12191448, Ahmad Munziat 12192766, Supiana Sakti Paragi 12191199, dan Hadi 12191453, dan terakhir Ardi Wahyu Al-Fajri 12193019. Saya Ardi Wahyu akan menjelaskan tentang penjelasan Linux Ubuntu. Linux is not Unix adalah sebuah kernel dari sistem operasi Unix-like berbasis open source. Dibuat oleh seorang mahasiswa bernama Linus Torvalds pada sekitar awal tahun 90-an. Sebenarnya ada sedikit salah persepsi di kalangan masyarakat terhadap Linux. Ubuntu merupakan sistem operasi berbasis GNU atau Linux turunan dari distro Debian. Kelebihannya sangat mudah digunakan, handal, stabil, dan aman. Ubuntu berasal dari filosofi Afrika yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Ubuntu didesain untuk kepentingan penggunaan personal, namun tersedia juga untuk versi server. Rilis pertama Ubuntu adalah Ubuntu 4.10 pada tahun 2004 dengan kode name Warthog. Mark Stutterworth adalah tokoh dibalik dari kesuksesan Ubuntu hingga Ubuntu bisa terkenal seperti saat ini. Ia adalah pendiri dari perusahaan Canonical Ltd yang merupakan perusahaan resmi pensupport Ubuntu. Alasan menggunakan Ubuntu: 1. Gratis digunakan. 2. Mudah digunakan dan sederhana. 3. Antarmuka pengguna menggunakan genome cell. 4. Open source. 5. Bisa mudah mengakses alat pengembangan. 6. Ringan digunakan. Kelebihan Linux Ubuntu: 1. Linux bisa berinteraksi dengan sistem operasi lainnya. 2. Lebih aman dari serangan virus. 3. Sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan Windows. 4. Adanya virtual memory atau swap yang membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program yang besar. 5. Stabilitas Linux lebih stabil dibandingkan dengan Windows. 6. Banyak dukungan dari komunitas. Kekurangan Linux Ubuntu: 1. Sistem operasi Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. 2. Belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. 3. Tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik. 4. Tidak banyak dukungan dari hardware tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iksan Mardiansah tentang langkah awal dalam proses penginstalan Linux. Saya Moh Iksan Mardiansah. Di sini saya akan melanjutkan dari pengertian Ubuntu yang tadi dibacakan oleh Ardi Wahyu Al-Fajri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah awal untuk masuk ke Linux Ubuntu itu sendiri. Langkah awal yang kita harus lakukan adalah masuk ke VirtualBox. Lalu kita klik Ctrl N. Nah, di sini ada tulisan New. Kita klik. Selanjutnya kita akan dibawa ke controller IDE. Nah, kita pilih di sini untuk choose a disk file, lalu kita klik OK, dan kita akan dibawa ke halaman selanjutnya, yaitu untuk memilih ISO Linux Ubuntu itu sendiri. Nah, kita klik filenya, lalu kita open.
Setelah itu akan dibawa ke halaman awal untuk penginstalan Linux Ubuntu itu sendiri. Kita tunggu sampai 100%. Setelah kita tunggu, lalu akan dibawa ke halaman awal Linux Ubuntu itu sendiri. Kita pilih negara yang ingin kita pakai, lalu kita klik install Ubuntu, dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ardiansyah. Silahkan Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang install, yaitu ada di slide 14. Nah, ini adalah tampilan install untuk memilih keyboard layout atau bahasa yang akan digunakan. Setelah memilih, misalkan memilih bahasanya English, lalu klik continue. Dan ini adalah tampilan install, update, and other software. Pilih centang yang other optionnya download, update, while installing Ubuntu. Lalu klik continue. Dan ini adalah tampilan installation tipenya. Pilih yang something else. Ketika sudah pilih something else, lalu klik continue. Nah, lalu ini adalah tampilan create partition. Size-nya, pilih size untuk penyimpanan Ubuntu-nya. Misalkan di sini tampilannya 21.475 MB. Lalu pilih tipe for the new partition-nya yang primary, dan location-nya di begin of the page. Ketika sudah, klik OK. Nah, untuk slide yang 18 ini adalah tempat di mana saya menginstalnya. Contoh saya di sini adalah menginstalnya di Jakarta. Ketika udah memilih tempatnya, lalu klik continue. Selanjutnya dari saya Ahmad Mursyad. Berikutnya dari installing Linux Ubuntu, kita akan memasukkan nama kita. Lalu kita akan membuat password untuk login, kemudian konfirmasi password, kemudian klik request my password to login, kemudian klik continue. Berikutnya proses installing dari Linux Ubuntu. Setelah installing complete, kita klik restart now. Berikutnya adalah menu setting, kita cari terminal. Kita klik terminal, lalu berikutnya adalah menu setting dari terminal. Oke, saya lanjutkan dari Anunjiat. Nah, di sini tampilannya sedang proses upgrade. Nah, di sini ada keterangan Y_N. Kita lanjut Y. Nah, di sini bisa dilihat tampilan untuk upgrade. Nah, sesudah upgrade, nah di sini akan menampilkan seperti semula. Dilanjut ke apt update. Nah, di sini update bisa dilihat apabila sudah diupdate, nanti otomatis Linux, operasi sistem Linux sudah terupgrade dan sudah terupdate. Jadi itu versi terbaru. Kita akan menginstal PLC. Hal yang pertama dilakukan adalah mengetik sudo su ya. Sudo su merupakan salah satu perintah dalam sistem operasi Linux yang hanya dapat dilakukan jika user memiliki akses root. Maka sudo akan melakukan perintah sebagai super user dan memberikan kewenangan agar user bisa dapat bertindak seperti super user, sehingga user biasa pun dapat leluasa menguasai sistem. Lanjut, setelah kita mengetikkan sudo su, langsung masuk password. Setelah itu udah masuk, langsung kita klik di command lainnya tuh apt update, langsung update. Kita tunggu. Setelah itu, setelah selesai update, kita ketik lagi di itunya terminalnya apt install PLC. Setelah lagi sedang proses, lanjut lagi kita. Nah, di sini ada pilihan do you want to continue, yes or no. Kita klik saja Y. Nah,
Proses instalasi sedang berjalan. Setelah selesai, kita bisa cek di search application VLC. Kalau sudah ada berarti sudah terinstall. Oke, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kesimpulan, Ubuntu sendiri sebagai sistem operasi open source mempunyai filosofi sebagai berikut. Perangkat lunak harus tersedia secara bebas, aplikasi tersebut harus dalam bahasa lokal dan dapat digunakan oleh orang yang cacat fisik, dan pengguna harus mempunyai kebebasan mengubah atau memodifikasi perangkat lunak sesuai apa yang diinginkannya. Kita ucapkan terima kasih atas apresiasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.